Dan gue pun masih inget banget nih, mungkin ini nggak tahu ya memori gue merekam dari kecil apa gimana ya. Gue tuh waktu masih masih bayi nih, gue tuh masih inget banget. Gue tuh pernah nanya ke mama gue ya, mah Bida tuh dulu diayunin di sini ya gitu kan. Oh, lu tahu? Tahu ini ayun di sini. Iya, tahu dah. Bener enggak gitu kan? Pemanggilan enggak ya gue ya. Bener enggak di situ. Pakai sarung warna ini gue gituin. Iya, itu emang sarung dan ini sarungnya ada. Dikasih tahu tuh kan, sarungnya ada. Gitu. Terus juga gue pasti inget banget kayak diri gue tuh bisa ngeliat diri gue sendiri waktu bayi. Pas gue datang gue bawa lamaran nih, bawa benda-benda pusaka gue nih, termasuk batu dan sebagainya kan, gue bawa gitu kan. Cek, kok rame, pakai baju koko semua gitu kan. Ini kayak pas ada pengajian gitu kan, gue mikir mungkin lagi habis ada acara majelis apa gitu kan. Ya udah, ya gue datang duduk, gini gue bilang tunggu sini sebentar. Nah nggak lama kemudian gue tiba-tiba dipanggil ke dalam, akhirnya gue udah curiga nih, ini kayaknya nggak beres deh gitu kan. Gue pengen disesuatuin nih gitu kan. Akhirnya di dalam tuh gue benar-benar ditanya-tanya, Bida emang bisa lihat, coba dites gitu tuh, coba lihat nih apa nih yang ini Pak Haji ya panggil namanya ya, guru gue yang satu ini yang Pak Haji, coba lihat nih ada apa di rumah Pak Haji gitu. Dan coba emang kalau bisa Bida lihat ini orangnya ada apanya gitu kan. Ada orang sakit kebetulan tuh, ada orang berobat juga kan gitu. Gue lihat gini sakitnya gini bener tuh kata Mbak gitu. Oh berarti betul bener Mas, kok Mas tahu ya? Kok saya belum cerita loh Mas, ini saya baru datang gitu kan. Kata Pak Haji, berarti bener nih gitu kan, bisa ngelihat gitu loh, seperti itu kan. Akhirnya di situ tuh gue sempat ditanya-tanya gitu kan, terus ditanya pernah belajar di mana aja gitu kan. Nah lama kesini akhirnya gue jujur tuh, Pak Haji sebenarnya tuh Yuda udah nggak mau pakai gini-ginian gitu loh, karena menurut Yuda pribadi nggak enak lah ke badan gitu loh, karena katanya orang-orang sana nih ngeliat diri gue tuh katanya ada sosok anehnya lah gitu, sosok buto hijau negatifnya. Iya negatif, tapi juga katanya ada positifnya juga, ada gitu. Nah kayak yang positifnya ketutup sama yang negatifnya dari keilmuan gue yang dulu gitu. Akhirnya gue datang tuh pas hari apa gue janjian tuh, kenapa lagi? Dia cerita lu ngantuk. Iya. Harusnya kita yang ngantuk ya. Aman ya? Aman. Soalnya ininya gue merhatiin Kang Yuda, ininya keranya. Oh iya. Aman. Ya lanjut. Akhirnya gue mintalah diruqyah sama Pak Haji Buat ngebuang ilmu gue dulu, sama pusaka gue pun gue serahin semua. Oh jadi itu buat diruqyah ya, bukan kerja ya? Bukan. Kirain tadi HRD emang HRD spiritualis gitu. Nah itu makanya kan, kamu kan kalau di perusahaan kamu bisa apa aja gitu. Kamu kerja di mana dulunya? Ini sama gitu kan. Kamu bisa apa aja. Kamu dulunya pernah belajar gitu. Sama. Oh ternyata ditipu. Tapi di ruqyah. Iya, ternyata di ruqyah tuh benar. Udah tuh di ruqyah. Di ruqyah tuh gue muntah-muntah minta darah gue. Muntah darah? Minta darah. Benar-benar parah lah pokoknya itu. Benar-benar gue ikhlas semua. Gue lillahi ta'ala ridho pengen jadi lebih baik dari sebelumnya. Muntah, ya kan. Akhirnya beres. Akhirnya tuh gue diajak gabung di majelis tersebut. Nama majelisnya Majelis Salawat. Dan alhamdulillah di situ gue diajarin untuk kayak ruqyah, ya kan, bagaimana caranya kita lebih mendekatkan diri sama Allah, gitu loh. Dan benda-benda yang gue pakai sekarang ini nih, itu dulu benar-benar gue jauhin, gitu. Karena apa? Karena takutnya, bukannya nggak boleh ya, karena takutnya gue itu salah gunakan, gitu loh. Jadi gue percaya sama benda-benda kalian, gitu. Yang ditakutin sama yang di sana tuh gitu, bukannya nggak boleh. Iya, makanya kalau untuk sekedar koleksi nggak apa-apa gitu, tapi kalau untuk dituankan jangan. Gitu. Dari sana gue diajak selama sekitar kurang lebih 4 tahun juga. Gue di sana 4 tahun di sana. Gue itu ya jadi asisten bisa dibilang. Selalu kalau gue keluar kota, keluar pulau, gue selalu diajak sama guru gue yang ini nih, Pak Haji nih. Akhirnya gue tuh dapat banyak pengalaman dan sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah gue masih open untuk teman-teman. Kadang-kadang suka, "Bang, tolong gue pengen dibuang ilmunya." Insya Allah gue bisa bantu. Karena gue pakai metode ruqyah. Penyakit juga bisa. Insya Allah, tapi nggak ini ya, bukan gue yang bantu karena atas kehendak Allah gitu kan, seperti itu. Jadi gue mah hanya membacakan doa. Perantara seperti itu. Dan kalau misalnya dicirikan secara luas,
sebenarnya pengalaman gue bisa mungkin nggak cukup kali 2 jam gitu, karena belum gue yang ketemu ini kuntilanak laki, belum gue yang pernah dijegat sama pocong. Nah, Wah. gitu oke dah. Itu Nah. dia. Makanya kan untung nggak dari bayi gitu. Nah, kalau dari bayi bisa mungkin meledak HP-nya, HP-nya, kameranya. Nih, sekarang kita ngomongin jenis makhluk aja, Kang. Ya, Kan lu kan ya tadi lu cerita kan kayak jam terbang pun udah banyak tuh. iya, Lu pernah nemuin orang penyakit ini, sakit ini. benar, Kayaknya tuh mungkin ya udah hampir semua udah lu coba gitu kan. benar, Dan udah pernah lu temuin gitu. benar. Lu pernah gak ketemu sama orang yang sakit atau bukan orang yang sakit ya? Boleh lah, ada orang yang sakit tapi makhluknya yang paling aneh. Makhluk yang paling aneh yang lu pernah temuin apa? Ada. Jadi tuh gue pernah nemu makhluk paling aneh, paling bener-bener gue baru pertama kali lihat nih ya, bentuknya seperti kayak orang yang boncel. Ya, boncel nih, kecil kayak cukur caci. Cebol. Dia cebol sekitar seginian lah, setengah meter lah, ya setengah meter dia. Tapi yang anehnya, pusar, tau kan pusar? Pusar itu bentuk ular. Aduh, Aneh gak tuh? Pala ular, pusarnya. Pala ular dan dia pakai sabuk. sabuknya Sabuknya kayak dari iketan gitu. tapi Iketan. pusarnya ular. Iya ular. Sama di bagian matanya itu api. Matanya api gitu. Gitu. Itu yang benar-benar makhluk yang mungkin ya bukannya paling kuat ya, paling aneh. Paling Gitu aneh, ya? iya. Paling aneh yang pernah gue temuin. Ularnya keluar gitu kan? Iya, Apa keluar. palanya doang? Apanya? Ada palanya. Di pusar ada Pala palanya. ularnya? Iya gini. Gitu. Anjir, Nah. serem banget itu. Lumayan Iya. gede ularnya ya. Iya, ularnya kayak ular kobra tau nggak? Kobra lagi kayak megar gitu tuh, Sikap ya, gitu ya. gitu warna hitam. Itu yang benar-benar yang paling aneh gue temuin. Di badan pasien atau di Di badannya pasien, Di dia badan tuh di pasien. gelandulan di bagian sininya. aduh, Gitu, itu serem gelandulan. banget sih anjir. Nah, maka dari itu si pasiennya sakitnya tuh di bagian perut. Karena hantam ular. Udah ke dokter, udah kemana, katanya tetap bilang katanya penyakitnya nggak ada. Bilangnya mah dong gitu kan. Akhirnya pas diruqyah itu dia muntah tuh banyak, muntahnya warna hitam, bahkan bau muntahnya tuh, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bukannya kita ini ya atasin Allah sembuh alhamdulillah gitu, dan bahkan si pasien itu gabung lah gitu Gabung juga. ke pengajian Ngaji gitu juga. iya gitu. Itu yang paling aneh Kang ya. Paling aneh, Kalau yang paling kuat ada Kang. paling kuat. Kalau paling kuat itu gue pernah ngobatin di daerah Brebes. Berapa? Iya, Brebes daerah Losari. Kalau nggak salah kan itu di daerah laut ya. Nah, jadi keluarnya itu setiap orang ini marah, itu kalau tahu kan ada perahu nelayan, Iya. ya ditonjok sama dia belah perahunya. Dia nggak mau sendiri gitu. Kalau kamu nih bener-bener belah, kebelah dua. Gimana ke orang ya? Nah itu. Tapi penjawabnya paling aneh. Penyebabnya itu gara-gara dia sendiri. Gara-gara dia tuh dulu pernah galau lah ibarat kata ya. Kesal mungkin karena ekonomi juga gitu kan. Dia tuh waktu dia nelayan juga kan. Waktu di tengah-tengah laut dia nantangin jin-jin laut. Jin-jin laut. Iya, jin-jin laut. Ditantangin sama dia di tengah-tengah laut. Buset. Sampai laut dikencingin sama dia. Buat nantang. Iya. Berdampak gak sama dia? Berdampak itu. Kayak jadi suka kayak bengong, langsung kerasukan. Bengong kerasukan itu masukkan gangguan jin. Oh. Iya kan. Jadi nonjok nelayan itu berarti dia nggak sadar dong ya? Bukan nonjok perahu ya, bukan Nonjok perahu, nonjok nelayan kebelah nelayannya. Nonjok perahu. dia nggak sadar, berarti. nggak sadar, lari teriak gitu kan, langsung tiba-tiba ada perahu nih tonjokin, jebret gitu. Mungkin gua rasa ya, yang gua analisa nih kayaknya gara-gara mungkin dia waktu itu naik perahu yang model seperti itu di laut, akhirnya seolah kayak dendam sama perahunya gini lagi. Oh. Gitu jinnya ini dendam sama perahu-perahu kayak gini nih gitu. Karena udah Karena dia nantangin gitu, mau nunjukin nih bahwa gua tuh kuat gitu mungkin si jinnya ya. Gitu. Sempat kewalahan Kang berarti Kang. Sempet sampai Kewalahan. dipegangin berapa orang ya? 4 orang apa itu orang sampai enggak ini lompat gitu sampai mau kabur, akhirnya dikasih air, dikasih garam, di ruqyah sampai ditarik-tarikin akhirnya keluar tuh gitu. Dan itu jinnya menurut gue ya bentuknya memang kayak siluman ya, bentuknya kayak siluman, cuma silumannya ular sih. Ular nih, Ular. pada setengahnya ular, atasnya laki. Kayak Neptunus kan kayak gitu tuh model-model tuh. Iya. Ya Neptunus di SpongeBob itu kayak gitu tuh. Cuman kalau dia mukanya hitam, gosong gitu sih. Gitu, matanya kayak mata ular gitu. Tapi pakai mahkota. Tuh. Itu Ada- jidatnya dia. Bawahnya ular, atasnya Nah, laki-laki. Iya, laki-laki. Dan pas kita interaksi gitu ya, dia katanya nggak senang gara-gara hal tersebut. Nah pas dia sadar, kan dia nggak tahu ya selama ini kesalahan dia apa ya kan, gitu kan, makanya dia minta diruqyah aja. Takutnya ini dia kelinci ilmu apa gimana kan.
Nah pas dia sadar ya kita tanya, mas bener mas pernah nantangin ini. Oh iya dulu saya pernah waktu masih muda saya nantangin gini gitu kan. Akhirnya bener ternyata penyebabnya karena dia sendiri bukan karena keilmuan. Ngencingin laut ya, padahal ngencing laut ngapain juga gitu. Laut kan airnya lebih banyak. Iya. Karena udah asin lebih asin laut daripada Kecuali kencing kalau ya. mencingin pohon masih masuk akal. Ini laut gitu. Mungkin di sana kebetulan lagi ada kerajaan jin apa gimana nggak tahu gitu. Enggak, yang mah jinnya lagi berenang kali itu, Iya, dikencingin berenang. mukanya. Mungkin apes aja gitu. Masya Allah tuh kencing atau tapi enak juga sih. Dia suka ya. Nah, gua ada satu penasaran nih. Waktu dulu masih di Kejawen nih, kita balik lagi ke Kejawen. Selama 4 tahun kan ya? Iya, 4 tahun. Nah itu ada nggak sih hal-hal yang sekiranya mengesankan atau benar-benar apa ya masih keingat nih kejadian yang aneh ketika belajar gitu. Misal contoh nih lagi bertapa di gunung ini gitu, gunung apa tuh yang di Jepang tuh? Fuji ini. Jauh banget gua. Iya, contohnya gunung Fuji tiba-tiba datang emas sekilo segede gini gitu. Waduh. Nah, kan itu Lu harus jawab. Iya, iya, pokoknya intinya contohnya kayak gitu, yang punya yang benar-benar berkesan lah gitu. Kira-kira apa nih? Iya, dulu kan. Iya, itu contohnya example-nya gitu. Iya, dulu tuh gue pernah ke salah satu gunung. Kan antara Gunung Pangrango sama Gunung Salak tuh sebelahan ya. Pangrango sama Salak. Iya, Gunung Pangrango sama Salak tuh sebelahan. Gue pernah tuh bertapa di salah satu gunung situ. Ini mana pas lagi bertapa nih, gue tuh pertama kali tuh bertapa kan. Lagi bertapa, lagi ibarat kata tirakat gitu kan. Cuma berapa jam doang sebenarnya sih, cuman sekitar 2 jam gitu sambil ngamalin apa yang gue baca. Nah pas baru mau mulai tiba-tiba yang anehnya emang kan ada dekat pohon apa sih namanya semangka. Pohon semangka. Tiba-tiba memang gue lihat tuh semangka tuh masih nempel sama batangnya tuh. Ya tiba-tiba semangkanya ngegelinding ke gue. Tek. Itu datang nih semangka. Nah, kata gue kok tiba-tiba ada semangka gitu kan. Oke lo gue singkirin kan. Nah, masalahnya semangkanya mentah nih, kalau semangkanya matang kan enak gitu Iya, ya. tinggal makan ya. Kirain gua mah mateng. Gue sempat buka mata tuh kaget, apa gue kira pala kan gitu apa gimana kan. Ya udah gue pinggirin. Nah pas tirakat lagi tiba-tiba masih semangka lagi datang lagi. Semangat terus. Gitu datang. Kok kata gue ada semangka sih, semangka mulu ada apaan ini gitu kan. Terus gue suruh makan semangka apa gimana gitu kan, dulu mikirnya gitu kan. Akhirnya gue dalam hati ngomong, ya mohon maaf kalau saya ganggu di sini, saya cuma disuruh guru saya ngejalanin apa yang diperintahkan guru saya gitu kan. Udah gue tenang lagi, yang gak lama tiba-tiba kedengeran suara kayak andong, kayak nah terus juga tiba-tiba ada suara gong, aneh nggak? Di tengah-tengah gunung, iya gong. Misalkan secara logika jam itu tuh jam 11 malam ada suara gong dari mana? Naik jadi susah kan. Nah, iya. Ada suara andong, tiba-tiba dung dung. Nah gue situ sempat kayak mau kabur, takut lah karena Udah mungkin ada secara logika. iya kan Iyalah. emang yang itu ada sekitar 5 orang ya yang duduk ya gitu kan. Tapi mencari jauh-jauh Jauhan ya. kan. Gue mikir nih teman gue kayaknya nggak ada suara kedengaran kayak kabur apa gimana gitu kan. Masa ya kali gue kabur, gue jauh-jauh datang ke sini, masa kali gue gagal. Akhirnya gue lanjut aja tuh. Nah pas gue lanjut, pas mau deket akhir tuh gue kayak dipeluk sama seorang. Iya dipeluk dari belakang. Iya, wanginya tuh kayak wangi madat, madat tau nggak madat? Kayak apa sih buhur madat gitu tuh. Wangi gitu gue kayak ngerasa dipeluk di belakang, dek kayak. Nah setelah itu udah gue suruh buka mata, akhirnya terus gue suruh sekarang gantian bertapa di air terjun. Sampai pagi pokoknya selalu sampai pagi tuh, 2 jam di situ, 2 jam di mana, 2 jam di mana gitu. Akhirnya gue selalu bertapa di air apa curug. Ya curug terjun gitu ya, curug. Masalah kan di Gunung Salak. Bukan di Gunung Salaknya di Pangrango ada curug kecil gitu kan. Nah gue di situ. Gitu Iya di atas batu bisa juga tuh. Cuma nggak terlalu jauh kalau sekarang karena kan curugnya nggak terlalu gede kan. Gitu. Duduk. Pas gue duduk, gue tuh ngerasa kayak airnya gede. Airnya itu. Iya, padahal curugnya nggak gede banget. Gitu kayak air tenang aja santai. Tapi tiba-tiba kok kayak tsunami. Dan gue ngerasa pun diri gue kayak tenggelam. Oh airnya segini. Iya segini kayak ngerasa. Waduh, gue tenggelam ini, gue mati nih kata gue nih. Wah, gue tenggelam. Udah benar-benar enak, gue nggak bisa napas. Kayak benar-benar orang tenggelam, gitu kan? Nah, pas gue buka mata, kan selesai tuh ya. Buka mata kata guru gue, selesai udah cukup. Buka mata, ternyata baju gue nggak basah. Baju ini karena gue kagak basah. Dan ya bahkan gue tanya teman gue gitu kan, lu tadi kayak ngerasain tenggelam nggak sih? Gitu kan? Apa emang tadi ada air gede? Gue bilang gitu kan? Kata gue nggak ada. Enggak,
Gue ngeliat cuma kayak suara-suara gini-gini doang gitu kata temen gue kan. Nah kalau gue kayak belum. Gitu. Gokil tuh benar-benar pengalaman yang bisa dibilang di luar nalar lah untuk gue gitu. Seperti itu. Gokil sih ya ceritanya ya Bang Den ya. Lumayan. Jam terbangnya udah tinggi. Ah iya, itu semangka gimana kabarnya tuh? Hah? Udah gak usah nanya itu. Tadi Makanya mentah masalahnya. Terus emas, sekarang udah punya semangka. Semangka terliwat. Iya, gitu sih Kang cerita gue. Ini sebenarnya masih banyak ya ceritanya ya dari lu ya Kang. Banyak, cuman tadi gue singkat-singkat aja ke spiritualnya gitu. Nah karena juga kita udah overtime ya Iya. Bang Den ya. Jadi mungkin segini aja kali video Ghost Amigos Iya. kali ini. Iya, mungkin nanti ada episode lain lah gitu, Iya. atau ada sesi lain Kita kulik di lain terus. waktu. Kang Yuda tuh, karena banyak juga tuh yang DM gua Kang. Iya. Coba dong ngulik Kang Yuda, coba ngulik Kang Yuda. Penasaran juga sama lu ya? Iya. Karena lu gak pernah buka diri kan? Gak pernah, kalau gue emang gak pernah di channel gue pun gue gak Introvert. Introvert, ya dia dong. Untung gak wibu lu ya. Ya, ada. Wibu nggak? Enggak kan? Wibu. Gue Lah. naruh ke wibunya gue. Dia udah introvert. Gue banyak anime nih. Mau. Kan? Beneran. Taiwan. Jadi teman-teman nantilah bakal mungkin kita main lagi ke sini ya Bang Den Iya. ya Kang buat ngulik Kang Yuda lagi karena kita waktunya juga terbatas di sini dan udah malam juga. Ini kita tuh maksud ini ya malam lah jam 7. Jam 7. Jam 7 PM. PM. M. Ya mungkin segini aja video kita Ghost Amigos ya Bang Den ya. Iya. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua ngewakilin Kang Yuda. Kalau ada cerita yang mungkin menyinggung atau salah ucap, kita minta maaf yang sebesar saya Kang ya. Ya, saya juga minta maaf ya kalau ada salah kata. Gitu. Namanya saya manusia kan ada tak luput dari kesalahan. Betul. Nah, buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita udah 500 lebih subscriber, Bang. Wih. Iya. Wis, gokil. Bentar lagi ini gold play button. Jauh. 500 lebih 15 Kak apa ya nih? 500 orang. Orang gue kira Kak dong. Satu orang punya 10 fake account. Oh, udah lagi asli. Sebenarnya yang asli 50 orang dong ya. Iya. Jadi terima kasih banyak kalau nonton video ini dan terima kasih banyak juga udah support terus Ghost Amigos ya Bang Denny ya. Yo, akhir kata kita dari tim Ghost Amigos pamit undur diri. Dan saya Yuda Asmana dan buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channelnya Ghost Amigos. Betul. Jangan lupa juga subscribe misteri kita. Bagus, udah banyak lah video mas. Kenapa gua gelut? Iya. Terima kasih banyak. Terakhir dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.